Hadirnya media sosial sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai layanan yang bisa digunakan telah mengubah cara kita berkomunikasi di masyarakat. Kehadiran media sosial membawa dampak perubahan dari sarana komunikasi konvensional menjadi modern dan serba digital, serta komunikasi dirasakan menjadi lebih efektif. Media sosial hadir sebagai alat komunikasi dua arah yang efektif dan intensif. Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui jaringan online. Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan masyarakat luas, serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah, serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat hingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari pemerintah di daerah harus mengkomunikasikan layanan kepegawaian, kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas melalui media. Komunikasi yang menggunakan media baru atau berbasis pada teknologi internet ini diharapkan dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya pegawai negeri sipil, terutama jika dilihat dari faktor geografis, di mana Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 1.192 pulau dan memiliki 22 kabupaten kota. Jumlah PNS mencapai 14.547 orang pada keadaan Mei 2021. Dari jumlah itu, kurang lebih 60% PNS tersebar di kabupaten yang meliputi tenaga pendidikan di 535 sekolah negeri, baik itu SMA, SMK, dan SLB. Ditambah unit pelaksana teknis daerah atau cabang dinas yang tersebar di seluruh kabupaten. Dengan keadaan ini, penyampaian informasi kepada setiap PNS di pelosok seringkali mengalami kendala, bahkan tidak sampai sasaran. Untuk itu, diperlukan media penyampaian informasi yang baik dan efektif agar dapat menunjang layanan kepegawaian kepada seluruh PNS. Penyampaian atau penyebaran informasi tepat sasaran bagi masyarakat di era globalisasi saat ini harus dilakukan secara optimal demi mencapai standar pelayanan yang lebih efektif dan efisien guna mencapai transparansi informasi bagi publik. Informasi tepat sasaran merupakan sumber daya bagi suatu organisasi maupun personal dalam melihat peluang serta menambah wawasan di bidang tertentu. Penerapan teknologi informasi sebagai upaya optimalisasi penyampaian atau penyebaran informasi menjadi salah satu langkah inovatif yang dapat diambil oleh suatu organisasi, termasuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan tugas manajemen kepegawaian di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan ketersediaan platform media sosial dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah terkait bidang kepegawaian, tidak saja bagi PNS yang ada, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya. Melalui pemanfaatan media sosial ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung yang mendekatkan informasi sampai ke pelosok, serta menjadi wadah untuk menampung dan mengolah aspirasi dari masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara khusus bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Untuk menjawab segala tantangan yang disebutkan tadi, selain tersedianya website, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak bulan April tahun 2020 mulai menerapkan dan mengoptimalkan manfaat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube yang diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran informasi layanan kepegawaian, publikasi kegiatan, dan transparansi informasi yang tepat sasaran. Tujuan inovasi: 1. Membuat akun resmi media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, menerapkan penggunaan media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube secara aktif sebagai media publikasi kegiatan dan penyebaran informasi yang berhubungan dengan layanan kepegawaian yang dikelola oleh BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta regulasi dan peraturan yang terkait di dalamnya. Dan yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi yang efektif, terutama dalam masa pandemi virus corona yang mulai menyebar di Indonesia sejak awal tahun 2020, yang memaksa setiap kita untuk selalu menjaga jarak, menghindari kontak langsung dengan sesama, membatasi kegiatan yang berkumpul, serta mengurangi aktivitas yang mengumpulkan banyak orang pada suatu tempat. Manfaat inovasi: 1. Dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta YouTube, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan informasi, melakukan sosialisasi, dan menyebarkan informasi yang terkait dengan setiap layanan kepegawaian pada setiap PNS tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu dengan lebih efektif, terutama di masa pandemi virus corona seperti sekarang ini. Yang kedua, setiap informasi yang tersaji pada media sosial tersimpan dengan baik dalam bentuk file digital, sehingga dapat diakses kembali oleh setiap orang yang membutuhkan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan sumber informasi. Manfaat yang ketiga adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang baru, mampu memberikan kontribusi yang positif bagi setiap PNS, di mana media sosial tidak saja digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga untuk hal yang bermanfaat, seperti informasi layanan kepegawaian dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan karir seorang PNS, serta mencari cara pembelajaran baru secara daring. Hasil inovasi: hasil dari inovasi yang diperoleh adalah: yang pertama, terbentuknya tim media Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 2 Maret tahun 2020. Yang kedua, terbentuknya akun resmi media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu akun YouTube, akun Facebook, akun Twitter, dan akun Instagram. Ketiga, terdapatnya komitmen yang kuat dan motivasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengarahkan dan menggerakkan seluruh PNS yang ada dalam mengelola dan menyajikan konten yang terbaik pada setiap akun media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan sarana penunjang seperti kamera foto, kamera video, peralatan audio, drone, dan komputer PC untuk keperluan editing video yang dianggarkan guna menunjang pembuatan konten media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil yang keempat adalah terdapatnya perencanaan untuk meningkatkan kemampuan teknis dari setiap PNS yang ada di BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengelola dan membuat konten untuk media sosial. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan BIMTEK yang pernah dibuat oleh BKD Provinsi NTT, yaitu BIMTEK Penerapan Teknologi Informasi bagi tim pengelola media pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BIMTEK Public Speaking, dan BIMTEK Capacity Building bagi pegawai negeri sipil di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dari inovasi yang kelima adalah tersedianya alternatif baru dalam melaksanakan kegiatan di BKD Provinsi NTT ketika virus corona mewabah di Indonesia sejak awal tahun 2020 yang lalu. Hal ini berimbas pada terjadinya refocusing anggaran
dan penegakan protokol kesehatan yang membatasi orang untuk berkumpul. Dalam situasi ini, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat dilaksanakan melalui kegiatan secara virtual atau live streaming. Kegiatan ini diantaranya adalah Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan pembinaan rohani gabungan ASN dan anggota Korpi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengambilan sumpah janji PNS tahun 2020, pembekalan calon pegawai negeri sipil daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara virtual, pelantikan pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara virtual, dan beberapa kegiatan sosialisasi peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan bidang kepegawaian. Semua kegiatan ini dapat dilakukan melalui live streaming di kanal YouTube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjaringan ide. Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memanfaatkan website sebagai media komunikasi untuk penyebaran informasi layanan kepegawaian dan publikasi kegiatan. Pemanfaatan website ini masih dirasakan kurang maksimal untuk dapat menjangkau pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 22 kabupaten kota. Hadirnya media sosial sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa cara baru dalam berkomunikasi di tengah masyarakat, apalagi penggunaan handphone atau smartphone sudah menjadi kebutuhan setiap orang saat ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 83 tahun 2012 tentang pemanfaatan media sosial bagi instansi pemerintah, turut memberikan dorongan yang kuat sebagai dasar berpijak bagi instansi pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola akun media sosialnya. Ide untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi baru ini kemudian muncul dalam beberapa diskusi antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa orang PNS yang ada, yang kemudian memberikan masukan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sebaiknya membuat akun media sosial agar dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi yang sedang tren saat ini dan banyak digunakan oleh hampir setiap orang di Indonesia. Pada awal bulan Maret tahun 2020, atas saran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibentuklah tim media Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di dalamnya terdapat penunjukan 4 orang PNS yang dianggap cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai pengelola atau admin media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada bulan April tahun 2020, dibuatlah akun media sosial yang pertama, yaitu akun YouTube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian disusul dengan 3 akun media sosial lainnya pada bulan Mei tahun 2020, yaitu akun Facebook, akun Twitter, dan akun Instagram. Pemilihan ide. Agar berita yang ditayangkan di akun media sosial dapat berjalan dengan lancar atau berkesinambungan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewajibkan setiap PNS yang ada agar membuat dokumentasi foto dari setiap aktivitas atau kegiatan dan memberi judul yang sesuai, kemudian mengirimkannya ke WhatsApp grup BKD Provinsi NTT yang sudah ada. Selanjutnya, pengelola atau admin media sosial akan mengambil berita atau dokumentasi tersebut dan mengunggahnya pada masing-masing akun media sosial. Dampak inovasi. Yang pertama, dilandasi dengan komitmen yang kuat dari setiap PNS yang ada di BKD Provinsi NTT, akun YouTube BKD Provinsi NTT akhirnya mendapat jumlah subscriber dan jam tayang yang memenuhi syarat, sehingga sejak Agustus tahun 2020 BKD Provinsi NTT
telah dapat melakukan live streaming liputan kegiatan di kanal YouTube BKD. Dampak yang kedua adalah dengan adanya pemanfaatan media sosial secara tidak langsung, turut mendorong peningkatan kapasitas dari setiap PNS yang terlibat dalam pengelolaan media sosial maupun sebagai kontributor berita. Hal ini terjadi karena pengelola media sosial dan semua PNS yang terlibat selalu dituntut untuk menyajikan berita atau informasi yang tidak saja update, tetapi juga menarik dari segi penyajiannya. Dampak yang ketiga adalah terjadinya efisiensi dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan. Keterbatasan dalam melaksanakan tugas pokok di BKD Provinsi NTT yang ditimbulkan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 seperti refocusing anggaran dan menjaga protokol kesehatan, semuanya dapat diatasi dengan melakukan kegiatan secara virtual atau live streaming dengan memanfaatkan media sosial. Dan dampak yang keempat adalah media sosial BKD Provinsi NTT telah mendapat sambutan yang baik dan menjadi salah satu pilihan sumber informasi yang dibutuhkan oleh setiap PNS dan juga masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengunjung atau pengikut atau subscriber atau follower dari hari ke hari. Dan yang kelima adalah melalui beberapa konten video tutorial terkait layanan kepegawaian yang diunggah di media sosial BKD Provinsi NTT. Kini media sosial ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi PNS di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu mendapat tempat di hati setiap pegawai negeri sipil dan masyarakat pada umumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Salam.